Masya Allah, tepuk tangan buat Irsya. Oh ya Allah, keren banget. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Irsya udah datang ke sini, nanti kita ngobrol-ngobrol Irsya ya. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Irsya. Waduh, kita sapa juga di jamaah yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih lagi buat Irsya yang pagi-pagi ini udah menghibur kita dengan lagu-lagu yang menyejukkan hati ya Bu ya. Kalau misalnya lagunya tuh kata-katanya tuh tentang kebaikan tuh enak, apalagi kalau misalnya sambil ngaji pagi-pagi tuh enak banget Bu. Jadi kalau misalnya ada suami istri, suaminya ketagihan ngaji, seneng gak Bu? Senang ya Bu ya, dengerin terus. Nah ini kalau ini yang enak Bu. Tapi ada lagi yang lain, ketagihan yang gak enak Bu. Contoh, ketagihan judi. Wow, ketagihan mabuk-mabukan. Gitu. Ketagihan main perempuan. Aduh, nauzubillah. Jadi kalau misal ketagihannya buat maksiat, itu udah jauh banget pasti dari agama. Nah, ini keluarga jadi kayak gimana nih kalau imamnya kayak gini nih. Nah, hari ini kita bahas ya Bu ya, yang jamaah yang ada di rumah juga. Tema kita hari ini yang kita angkat adalah suamiku terjebak di lembah maksiat. Apa Bu, Pak? Di lembah maksiat. Waduh, berat amat ini ya temanya ya. Kalau udah kejebak di lembah maksiat ini bagaimana caranya untuk menolongnya? Nah, yang pertama kita coba panggil dulu nih, ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz, ini kan bicara masalah suami, bapak-bapak kan gak terlepas juga dari pergaulan. Biasa dong ya kan, kalau bapak gaul itu kan main kesana kesini. Nah kadang-kadang nih temen-temen nih suka ngajak-ngajak nih. Iya, karena pergaulannya kan bisa jadi tempat kerja. Betul. Di lingkungannya. Betul. Nah ini kalau sampai dia terjebak sama maksiat, dia kan istri yang di rumah kan gak ada yang tahu bentuknya kayak gimana nih. Nah sekarang coba deh kira-kira ciri-ciri suami yang sudah terjebak di dalam lembah maksiat ini seperti apa Pak Ustadz? Mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk pujian dan kesyukuran kita karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketahuilah nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Alhamdulillah. Ketika manusia punya iman, yakin dia tidak akan mungkin melakukan dosa apalagi maksiat. Tapi ketika dia melakukan dosa, pada saat itu imannya lagi keluar. Makanya jangan sering-sering melakukan dosa. Dikhawatirkan orang-orang yang sering melakukan dosa berarti sering-sering imannya keluar dari dirinya. Kalau sudah keseringan keluar imannya dari dirinya, dikhawatirkan susah mendapatkan hidayah, susah mendapatkan kebaikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Tadi menarik sekali kalau berbicara tentang suami yang melakukan maksiat. Kadang-kala istri tidak tahu apa yang dilakukan suami di luar. Betul ya? Kadang-kala istri sudah soleha, sudah baik-baik di rumah. Ternyata suamiku kenapa ya? Kenapa suamiku tidak mau makan di rumah? Ternyata dia sudah makan di luar. Kenapa dia tidak enak di rumah? Kenapa dia tidak tenang di rumah? Kenapa dia tidak mendapatkan sakinah di rumah? Karena memang dia tidak tenang di luar. Ketahuilah, mohon maaf, satu bentuk ciri-ciri, ada 3 langsung saya ambil. Ciri-ciri orang suami yang melakukan maksiat. Yang pertama, tidak bertakwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau salat sudah ditinggalkan, sunat-sunat sudah diabaikan, itu berarti ciri-cirinya dia sudah ada dosa, ada maksiat yang ada padanya, yang dalam artian mengganggu dirinya, mengganggu ibadahnya, mengganggu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kedua, rusaknya akhlak. Rusak akhlak itu salah satu cirinya. Suamiku dulu enggak begini, kenapa dia begini? Ini ada perubahan. Ibu, ternyata suamiku ada perubahan.
Harusnya kan harus meningkat, apalagi di bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Harusnya ada peningkatan setelah digenjot selama sebulan. Selama sebulan diperbaiki, dibaikin, dilatih, dibina, dibentuk. Mudah-mudahan dia kalau ada main yang anak-anak diputer. Apa kata jalan sendiri kan? Harusnya seperti itu. Waktu di bulan Ramadan digenjot, dibina, dituntun, banyak tausiah di masjid, tausiah banyak, di TV, di radio, di mana-mana ada. Berarti sudah dilatih sehingga di luar 11 bulan Ramadan sudah ada bekalnya selama sebulan. Betul tidak? Yang terakhir adalah melalaikan dan meninggalkan tanggung jawab atas keluarga. Biasanya dia perhatian, biasanya dia nanya-nanya masalah anak. Sekarang tidak ada waktu lagi. Itu ciri-cirinya. Jadi tidak usah cari yang mana-mana. 3 saja cirinya. Ini sudah aman, kita bisa ketahui. Kalau tanggung jawabnya kepada Allah sudah hilang, perbuatannya sudah berubah, sifat-sifatnya sudah mulai perubahan. Apalagi kalau dia sudah tidak melaksanakan kewajiban, melalaikan tanggung jawabnya kepada keluarga, berarti itu sudah ketahuan kalau dia sudah ada melakukan maksiat. Apalagi dia sudah digembleng oleh maksiat tersebut. Nah loh, itu salah satu berarti ciri-cirinya itu dong. Kalau uang belanja mulai berkurang, Pak Ustadz. Enggak usah ditanya. Oh iya lagi Ibu. Uang belanja mulai berkurang, kemana sisanya nih gitu takutnya ya. Iya Pak Ustadz. Tadi gitu ya? Enggak, enak aja, astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Pak Ustadz, tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Masya Allah, alhamdulillah nih. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, hari ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga. Di sebelah kiri saya ada Peggy Melati Sukma, tepuk tangan dulu dong buat Peggy. Selamat sehat, ya Peggy. Selamat ya. Selamat atas apa tuh? peluncuran bukunya. Oh ya Allah, Masya Allah, selamat. Dan selanjutnya di sebelah kanan tadi sudah ada yang dilihat Ibu yang nyanyinya keren banget Bu. Ada Irsya Cendikiawan. Tepuk tangan dong buat Irsya. Anda lampu saya. Apaan tuh? Orang Makassar. Wih, Masya Allah, luar biasa, suaranya bagus banget. Ini mudah-mudahan bisa jadi contoh juga nih buat yang lain-lainnya, anak muda ya. Ini Masya Allah, dan hari ini kita juga kehadiran ada imam besar untuk negara Amerika Serikat, tepatnya negara New York, di New York, kota New York ya. Ini Masya Allah ya, ada Ustadz Samsi Ali, tepuk tangan dulu Ustadz Samsi Ali. Ustadz, saya mumpung ini ada di sini, saya mau nanya nih Ustadz nih. Kalau lagi di Amerika kemarin sempat nggak ada yang curhat datang gitu ya kan, orang Muslim di sana curhat ke Ustadz, Pak Ustadz nih gimana nih, saya mau coba minta solusi, suami saya ini udah sering maksiat dan susah dekat sama agama kita, gimana Pak Ustadz? Ada nggak kayak gitu Pak Ustadz? Ya, sebagai imam memang kita menghadapi segala permasalahan. Betul. Ya. Jadi imam di Amerika itu bukan sekedar mengimami sholat 5 waktu, tapi juga menjadi tempat tumpuan untuk berkonsultasi, termasuk konsultasi keluarga. Konsultasi bahkan dalam hal narkoba, konsultasi dalam hal anak-anak remaja dan seterusnya ya. Jadi dalam hal keluarga ini memang salah satu permasalahan, karena dalam dunia keterbukaan kita sekarang ini saya kira godaannya jauh lebih terbuka gitu. Namanya saja dunia terbuka, informasi yang serba terbuka, sehingga memang permasalahan-permasalahannya sangat luar biasa, sangat kompleks. Apalagi umat Islam yang datang ke Amerika, banyakkan imigran, kemudian mengalami shock, namanya cultural shock ya. Jadi terjadi shock secara budaya. Dari Mesir, dari Saudi, dari negara Islam yang tertutup, tiba-tiba terbuka, maka tentu akan terbuka segala, kaget dalam segala hal. Maka ini menjadikan mereka rentang untuk ada gangguan-gangguan dalam keluarga. Jadi sering mereka datang untuk menanyakan, ini bagaimana suami saya begini dan sebagainya. Istri juga. Ada juga suami yang kemudian curhat, bagaimana istri saya kok setiap hari taunya bermain Facebook saja, nonton TV saja, nonton drama saja, tidak terlalu memperhatikan lagi. Dan kalau ditegur sudah mengatakan, we are free man, kita sudah bebas sekarang. Jadi kira-kira begitu. Jadi masing-masing pihak. Nampaknya kita yang ceritakan ada suami kan, istri juga biasanya demikian juga. Jadi saya kira, apalagi dalam dunia yang merasa bahwa istri dan suami sudah semakin equal, semakin selevel. Jadi jangan sampai yang namanya kemaksiatan hanya terus dibebankan kepada suami, walaupun memang kecenderungannya suami, karena suami selalu diingatkan dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti istri lalu sudah seperti malaikat gitu. Jadi benar. Maaf ibu-ibu ya. Iya, nggak apa-apa, nanti sentil sekalian dikit-dikit Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Ustadz Samsi Ali. Saya tanya sedikit. Apa tuh? Jumlah penduduk Amerika yang beragama Islam ada berapa? Masih kecil, ada sekitar 1%, jadi sekitar 10-12%. Tapi kan dalam Al-Quran atau dalam hadis juga disebutkan bahwa bukan jumlahnya tapi kualitasnya ya. Jadi boleh jadi kita sedikit tapi kualitasnya lebih baik gitu. Oke, makasih banyak Pak Ustadz. Ini nanti nih buat yang jamaah di Indonesia juga nih, kalau misalnya istri udah mulai main sosial media, terus suaminya nanyain, mah makanan mana? Tuh udah ada, main lanjut terjebak maksiat juga tadi namanya nih. Nauzubillah. Ini sekarang kita lanjut lagi nih, Masya Allah nih. Kita berbicara tentang faktor-faktor yang membuat suami bisa terjebak dalam berbagai perbuatan maksiat. Kita mau coba cari tahu nih dari Peggy Melati Sukma. Silakan Peggy, tepuk tangan dong buat Peggy dong. Masya Allah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah taala, baik yang sedang menyaksikan maupun yang di studio. Jamaah. Jamaah. Baik, mungkin karena waktu yang singkat, langsung saja saya hanya ingin melihatnya dari sisi spiritual, dari sisi keimanan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan bahwa rumah tangga itu baiti jannati, rumahku surgaku. Sehingga kedua belah pihak yang terlibat di dalam rumah tangga, yang mana misalnya di sini secara normal suami dan istri harus bekerja sama untuk menjadikan rumah tangga sebagai surga. Menjadikan rumah tangga sebagai surga bukan sesuatu yang mudah, karena dasarnya harus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keutamaannya dalam rumah tangga adalah ibadah. Maka ibadah kepada Allah menjadi sesuatu yang substansial, yang harus terus-menerus diikhtiarkan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihaknya kemudian meninggalkan, seperti tadi kata Ustadz Maulana, misalnya terlihat makin jauh, maka pihak yang lainnya harus melakukan dalam tanda kutip berjihad, berjuang mengajak pihak yang lainnya. Kalau di sini kita bicara suami, istri jangan kemudian merasa, aduh karena saya istri saya nggak berhak ngomong, saya nggak berhak memberitahu. Tidak seperti itu. Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau suami kita lihat, kita rasa, istri pasti punya feeling, pasti punya perasaan. Kalau kelihatan bahwa suami kita terlihat berbeda, ada sesuatu yang lain, maka istri boleh melakukan ikhtiarnya. Pertama, ikhtiar kepada Allah Ta'ala, berdoa, meminta, memohon, dan kemudian mengajak berbicara dengan baik-baik. Sebab Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau sebagai pemimpin umat Islam, menyelesaikan masalah apapun mendahulukan sesuatu yang baik. Kemudaratan jangan dihadapi dengan kemudaratan. Itu adalah pesan dari beliau. Jadi istri harus melakukan sesuatu, menanyakan dengan baik, dan kemudian istri harus melakukan perjuangannya untuk menghadapi suami yang mungkin sedang dalam keadaan seperti ini. Seringnya istri juga kemudian kalau suaminya sedang seperti ini, lalu rasa hatinya paling menderita di dunia, gitu ya. Lalu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan kesedihannya, kekesalannya, marah-marah dan lain sebagainya. Padahal suami sedang butuh ini, butuh dikuatkan, butuh diajak, butuh ditemani, butuh juga dibimbing dalam tanda kutip. Yang kedua, saya mungkin ingin melihat dari faktor ketenangan jiwa. Sebab insya Allah di dalam Al-Quran dinyatakan pada surah Ar-Ra'd ayat ke-28, illa bizikrillah tatmainal qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Mungkin suami kita sedang kepleset dalam pergaulan, kesibukan kerjanya, kesibukannya mencari nafkah dan lain sebagainya, sehingga jiwanya menjadi kosong, lupa mengingat Allah. Sekali lagi, istri menjadi mitra untuk mengajak, mengembalikan suami mengingat Allah kembali. Sebab hanya dengan itu hati akan kembali menjadi tenang. Terakhir, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa pada akhir zaman nanti umatnya terancam sebuah penyakit yang disebut penyakit wahan. Cinta dunia, takut kematian. Cinta dunia ini bisa karena dia bergaul, dia melihat kesenangan, kerjaannya meningkat terus, statusnya naik terus, penghasilannya naik terus, maka kemudian dia semakin mencintai pencapaian dunianya. Sekali lagi, istri harus terus mendampingi dan mengingatkan agar faktor-faktor ini bisa dieliminir. Dan bagi istri untuk bisa mengingatkan suami yang dalam keadaan seperti ini, tidak bisa kalau istrinya juga tidak terus menggali ilmu, tidak terus menguatkan iman dan takwa. Maka bagi setiap istri wajib hukumnya untuk selalu menggali ilmu, wabil khusus ilmu agama, agar dalam situasi apapun dia siap untuk mendampingi suami, Masya Allah, menghadapi persoalan rumah tangganya. Jadi bicara masalah rumah tangga ini adalah tanggung jawab berdua. Pada salah satunya ini kalau orang bilang supir ini adalah suaminya, istri navigatornya. Pada saat suami mau ngajak mengarah ke jurang, istrinya harus ngingetin ya. Betul. Jangan didiamin aja, Pak biar aja ke jurang aja. Terus saya lompat dari sini, jangan gitu juga. Jangan, terima kasih banyak Peggy. Nanti kita sharing lagi ya. Tepuk tangan dong buat Peggy. Masya Allah, luar biasa nih. Ini alhamdulillah nih hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak ilmu untuk kita pelajari sama-sama supaya kita tidak terjebak dalam maksiat. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih berbicara tentang bentuk-bentuk perbuatan maksiat apa saja yang sering dilakukan oleh para kaum pria atau para suami nih. Kita cari tahu dari Ustadz Syamsi Ali. Tepuk tangan buat Ustadz Syamsi Ali. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mendengarkan penjelasan dari Ustadz Maulana, Ibu Peggy, saya kira sangat komprehensif. Saya ingin memulai mengatakan begini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini biasanya akan diwarnai oleh motif. Kalau dalam bahasa agama yang namanya motif itu niat.
Ya, oleh sebab itu seringkali kita salah kaprah tentang niat ini. Biasanya kita terlalu memikirkan tentang niat di sholat, itu penting. Niat puasa itu penting. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah niat hidup kita. Termasuk salah satu diantaranya niat untuk berkeluarga. Untuk apa sih sesungguhnya? Ketika kita mencari pasangan itu niat kita untuk apa gitu ya. Di Amerika Serikat perceraian sangat tinggi sekali, lebih dari 50%. Dan ternyata perceraian yang terbanyak itu lebih banyak terjadi justru di tempat-tempat yang secara duniawi seharusnya keluarga itu tenang gitu lah. Maksudnya apa? Karena ada kecantikan, kepopuleran, ada duit, ada kekayaan. Tapi justru perceraian yang paling banyak terjadi itu justru di Hollywood. Berarti apa? Ada sesuatu yang salah. Orang menikah karena kecantikan, orang menikah karena kekayaan, orang menikah karena populer. Saya kira semua ini akan berujung. Maka ketika kita salah niat, itu namanya salah langkah. Itu yang pertama, sehingga terjadilah kemaksiatan. Kenapa? Orang kan dalam hal mencari kepuasan itu nggak ada ujungnya kalau dunia. Ya. Nah, oleh karena itu, maka ketika orang salah niat, maka biasanya dia akan disetir oleh kemana arah tuntutan hawa nafsunya. Maka orang yang sedang menikah pada hari hanya itu semuanya manis. Ada namanya honeymoon ya kalau nggak salah, bulan madu. Tapi biasanya madunya ini pelan lambat laun kemudian menjadi gula. Gula itu artinya apa? Gula itu artinya juga masih manis, tapi sudah mulai kurang sehat. Kurang sehat. Kenapa ya? Mungkin karena apa ya? Macam-macam lah. Tapi yang paling berbahaya ketika gula ini kemudian menjadi racun. Ya, maka terjadi kemudian perceraian. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kalau bentuk yang ditanyakan ya. Tapi saya kira kalau di Amerika khususnya, karena saya kebetulan sudah keluar dari Indonesia sejak umur 18 tahun. Jadi saya tidak terlalu banyak mengalami bagaimana keadaan di Indonesia, walaupun saya sering pulang. Kalau di Amerika misalnya, tentu karena keterbukaan media, khususnya sosial media ini, maka penyelewengan terjadi itu banyak juga karena faktor medianya. Apalagi sekarang ini luar biasa media itu ya, orang buka internet semua ada di sana. Maka di sanalah kemudian kalau orang, kata Ibu Peggy tadi, kalau ketakwaannya kurang, imannya kurang, tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kemudian rentang untuk mencari sesuatu. Dan dari sana kemudian akan menyeberang. Ya, maka boleh jadi judi, boleh jadi penyelewengan laki-laki dan wanita, boleh jadi juga hal-hal yang lain lah. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena mungkin sebuah kita bisa mengelis apa saja bentuk-bentuk kemaksiatan yang bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga ini. Tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Peggy tadi, bahwa kata Al-Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi dalam hal mengatasi permasalahan rumah tangga ini, kita jangan pernah selalu bertumpu kepada satu pihak saja. Tapi Al-Quran sudah menggarisbawahi bahwa yang namanya tanggung jawab rumah tangga itu tanggung jawab bersama. Jadi kalau ada kekurangan suami, disitulah kemudian seorang perempuan harus bertindak sebagai selimut. Dan kata selimut itu kan pertama harus sesuai. Pakaian itu artinya harus sesuai. Kalau pakaian saya ini S kan tidak boleh jadi L. Akan begitu. Nah, karena harus disesuaikan rumah tangga itu. Kira-kira kebutuhan suami apa, kecenderungannya bagaimana, istri harus menyesuaikan diri. Demikian juga istri. Kecenderungannya apa, suami harus menyelesaikan. Tapi yang terpenting juga saling menutupi. Jadi kalau ada kekurangan suami, kita berusaha menutupi. Itu namanya libas, menutupi. Bukan justru ada sedikit kekurangan, justru ditambah gitu loh. Suami lupa beli gula, padahal udah ditelepon, memang kamu itu nggak pernah bertanggung jawab. Padahal selama ini tanggung jawabnya luar biasa, hanya karena lupa, mungkin karena sibuk. Istri kemudian SMS, tolong beli gula, lupa karena sibuk. Pulang ke rumah, kamu memang suami nggak pernah memikirkan keluarga, udah lupa semuanya. Apalagi udah mulai curiga, jangan-jangan dengan sekretarisnya, jangan-jangan dia udah makan di luar. Jadi saya kira begini, kita itu saling menutupi. Namanya juga pakaian itu sesuai dan menutupi ya. Jadi saya kira tidak mudah untuk itu, memang berat ya. Tapi maksud saya senang nih, maksudnya gini. Kalau misalnya dalam menutupi satu sama lain, maksudnya kan sebagai pasangan suami istri ibarat pakaian saling menutupi. Kalau misalnya ukurannya S gitu ya, jangan dikasih juga selimutnya L, nanti blomol. Ya begitu memang. Ya, jadi kalau suami penghasilannya sekian, jangan minta sekian. Nah, di situ kemudian rentang, mohon maaf ini, banyak suami-suami khususnya pejabat-pejabat itu justru melakukan korupsi karena tuntutan suami yang tadi itu tuntutannya keluar istri minta beliin tas yang bermerek harganya sekian. Nah, satu lagi saya ada mau tanya, saya gatal juga dari tadi nih. Kalau di Amerika yang saya tahu ini kan kalau orang nikah nih, sekarangnya masih muda dia menikah. Tapi rata-rata banyak cenderung itu pada saat dia umur 50-an parubaya itu mereka bercerai. Ini karena mungkin tadi seperti kata Peggy terlalu memikirkan dunia kali ya, apa segala sesuatunya itu, atau gimana Ustadz?
Ya, jadi begini, manusia itu dalam warna hidupnya banyak ditentukan oleh bagaimana dia bisa mengontrol atau gagal mengontrol kecenderungan hawa nafsunya. Nah, orang korupsi itu karena gagal mengontrol hawa nafsu. Betul. Ya, yang namanya memburu kepuasan dunia nggak ada batasnya kok. Betul. Batasnya hanya ketika orang sudah mengatakan innalillahi. Kita udah masuk kuburan baru kita merasa oh sudahlah batasnya. Orang umur 80 tahun pun, kalau melihat cewek lewat itu cantik, ya nggoda juga. Nggak sengaja gini, kan nggak gitu ya? ngomong di depan tapi di bawah. Swiu gitu. Ya gitu. Kenapa? Manusia juga. ikut kepada kecenderungan hawa nafsu. Padahal hawa nafsu nggak ada batasnya. Yang membatasi hawa nafsu itu mati gitu loh. Astagfirullahaladzim. Nah, oleh karenanya perlu ada kendali. Benar. Kendalinya apa? Ya kendalinya takwa, iman. Masya tadi itu. Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Samsir Ali. Terima kasih banyak Baik, buat Ustadz. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ustadz ya. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Ini masih banyak banget yang akan dibahas oleh para narasumber kita tentang tema kita hari ini adalah terjebak di lembah maksiat ya. Suamiku terjebak di lembah maksiat. Dan juga insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 47. Tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu penampilan Nas Indonesia yang akan membawakan sebuah lagu yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, Alhamdulillah buat jamaah yang ada di rumah yang baru selesai sholat subuh berjamaah di masjid. Kita ingatkan kembali hari ini tema yang kita angkat adalah suamiku terjebak di lembah maksiat. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada bintang tamu kita. Ada Peggy Melati Sukma, di sebelah kanan saya juga ada Irsa Cendikia dan juga ada Ustadz Samsi Ali. Ini imam besar dari New York di Amerika Serikat. Tepuk tangan dulu dong semuanya Bu. Wah Masya Allah luar biasa hari ini nih. Studio ini dipenuhi orang-orang yang luar biasa. Makanya kita coba gali lagi, cari ilmu yang luar biasa juga buat diri kita. Mudah-mudahan kita bisa membimbing keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi berbicara tentang hal-hal apa saja yang dapat terjadi dalam rumah tangga apabila suami sudah ketagihan hingga terjebak di dalam lembah maksiat. Apa yang terjadi nih? Untuk itu kembali kami mohon kepada Ustadz Samsi Ali untuk memberikan tausiahnya. Tepuk tangan buat Ustadz Samsi Ali. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang dapat terjadi dalam rumah tangga jika ada kemaksiatan, saya kira yang pertama adalah ada perubahan-perubahan, ya, ada perubahan-perubahan suami dalam hal kedekatan kepada Allah. Karena sekali lagi kata Rasulullah SAW, hati itu kan bersih pada dasarnya. Dan setiap kali kita melakukan maksiat, maka ada noktah, ada dots, bahasa Inggrisnya ada apa ya, titik hitam yang terjatuh ke hati itu, noda hitam yang terjatuh ke hati kita itu. Dan kalau itu tidak disambut dengan pembersihan, maka itu akan bertambah terus menerus. Nah, saya ingin mungkin mengatakan begini, tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Bahkan orang yang bertakwa pun itu pasti melakukan kesalahan. Bedanya adalah orang yang bertakwa ketika melakukan kesalahan maka segera sadar dan kemudian minta taubat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu sadar bahwa dia bersalah ketika bersalah. Sebab dosa yang paling berbahaya adalah ketika merasa tidak pernah berdosa.
Nah, itu dosa yang paling berbahaya. Ketika orang berdosa dan masih sadar, alhamdulillah itu adalah pintu-pintu kemuliaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu sangat gembira ketika hambanya berdosa dan kembali. Ibaratnya orang yang berjalan di tegang pasir, tiba-tiba kehilangan ontanya, semua perbekalnya hilang, lalu dia tertidur menunggu mati, kemudian dia terbangun, tiba-tiba ontanya kembali dengan segala perbekalan. Alangkah senangnya dan gembiranya Allah ketika kembali ke jalannya. Dan oleh karenanya jangan pernah merasa bahwa itulah akhir dari segala yang kita berdosa. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terjadi juga ketika ada maksiat-maksiat dalam rumah tangga adalah hubungan antara suami dan istri itu kemudian menjadi renggang. Biasanya suami ketika kembali ke rumah merasakan ketenangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baiti jannati." Rumah tanggaku itu surgaku. Bayangkan orang yang paling tertantang dalam hidup ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustadz Maulana sibuk apapun, ya tidak sesibuk Rasulullah SAW. Bahkan mungkin bisa jadi dicemooh, dicaci, tidak seperti Rasulullah, dicaci, bahkan akan dibunuh oleh orang. Begitu kembali ke rumahnya, ngetuk pintu, disambut dengan senyuman, "Assalamualaikum Aisyah, ada apa?" Tersenyum, senyuman itu senyuman bidadari. Itu adalah gambaran surga-surga duniawi. Dan oleh karenanya kalau situasi rumah tangga seperti ini sudah hilang, berarti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Al-Quran mengatakan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Kata litaskunu itu bukan hanya saling tertarik, tapi yang penting bahwa rumah tangga itu harus menumbuhkan ketenangan gitu loh. Jadi kalau ketentraman, ketenangan sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga kita, maka berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dan itu harus segera kita perbaiki, harus kita cari kira-kira kesalahan apa yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah tiba-tiba saja kemudian terjadi kemalasan dalam melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas." Yang namanya maksiat, yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang selalu ada dalam jiwa kita. Selalu menggeluti kita. Nah, misalnya orang yang korupsi itu jangan disangka bahwa dia korupsi 1 miliar, dia tenang. KPK tidak tahu pun, pasti dia nggak bisa tidur. Apalagi kalau sudah tahu KPK. Tidak tahu saja KPK dia nggak bisa tidur. Kenapa? Itu sudah kata Rasulullah, "Ma haka fi sadrika." Terus menerus mengetuk-ngetuk itu. Dia nggak bisa tidur nyenyak. Dan oleh karenanya ketika ada maksiat yang terjadi, itu yang kemudian rentang menimbulkan ketidaktentraman. Mudah kemudian berkelahi, mudah kemudian bertengkar, mudah kemudian salah faham, mudah kemudian curiga. Semua itu adalah akibat dari maksiat-maksiat yang terjadi. Nah, mungkin yang paling terakhir sekali adalah kalau ada maksiat dalam rumah tangga, lalu kemudian ketidakpedulian itu akan terjadi. Tidak peduli kepada anak, tidak peduli kepada istri, tidak peduli kepada tanggung jawab keluarga lagi. Kenapa? Karena kepada Allah saja tidak peduli, apalagi kepada orang-orang di sekitarnya. Karena ketika orang berbuat maksiat, itu pertanda bahwa dia tidak peduli kepada Allah. Kenapa tidak peduli kepada Allah? Kita yakin bahwa Allah itu alimun khabir, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu is watching over us. Dia menonton kita, melihat kita setiap saat. Tapi karena pada saat itu kita tidak peduli, maka tetap kita melakukan. Nah, kalau saja kepada Allah kita nggak peduli, ya kira-kira kepada istri gimana? Kira-kira kepada anak gimana? Sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya sehari-hari ini istri ini harusnya lebih peka sebenarnya Ustadz ya. Karena banyak hal kalau misalnya kayak mabuk-mabukan kan pulang udah kelihatan jelas-jelas muka suami berubah segala macam. Atau mungkin pada saat dia tidak beribadah segala macam, lihat mau waktu kok nggak sholat kok diem-diem aja, waktunya sholat zuhur lewat, asar lewat gitu ya. Nah tapi kan ada juga yang begini Pak Ustadz, mohon maaf nauzubillah min zalik ya. Ada banyak yang cerita sama saya, teman-teman saya ini bilang bahwa saya sudah sama istri saya nggak ada strumnya. Ini mungkin alasannya juga gitu loh. Pada saat saya ketemu lain kayaknya strumnya lain gitu, kayak ada nyetrum. Itu banyak gitu. Enggak, itu benar Pak Ustadz. Itu awal-awal juga dari terjadi hal-hal seperti itu, kemaksiatan yang harus dicegah ya Ustadz ya. Ya kalau begitu energinya harus ditambah. Nah istri juga harus energinya lebih pintar lagi ya. Oh, dan tuh, biasanya Bu, dengar Bu, kalau nggak ada setrumnya setrum suaminya lu cerot setrum. Nah ini juga kan terkadang ini dua pihak sebenarnya. Gimana dia ini dua pihak, ibu-ibu, bapak-bapak ya, dua pihak. Jadi minum vitamin energinya harus tambah. Energinya itu pertama begini, kata Rasulullah SAW, kalau dalam iman kita kan jadidu, diperbaharui terus menerus. Iya, betul. Ada satu dengan segala kekurangan yang ada di Amerika yang saya pelajari adalah mereka itu selalu menyampaikan simbol-simbol. Misalnya, hey honey I love you, wahai sayang saya cinta kamu. Ya mungkin nggak terasa di hati itu, mungkin saja ya sudah mulai membeku di hati yang namanya love itu kan, cinta itu. Tapi tetap diekspresikan, sehingga di sana itu ada namanya Valentine Day, ada hari cinta. Kita nggak perlu memperingati Valentine Day karena
kita itu setiap hari Setiap hari Valentine kita setiap ibaratnya hari. ya. Setiap hari Mau kasih tidur sayang. ada Valentine, bangun tidur juga Valentine. Iya. Ya istri kita ada makeup juga Valentine, tidak ada makeup pun juga Valentine. Iya, Masya Allah. Jadi setiap hari itu ada love bagi kita. Iya. Nah, jadi saya kira harus terus diperbaharui itu. Diperbaharui, dibumbui terus ya. Rasulullah itu mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah kamu akan saling mencintai. Jadi Allah. kalau suami pulang coba beli apa ya, gula-gula barangkali. Kalau Iya. perlu bunga, seperti orang sana seringkali beli bunga itu. Ada peringatan apa beli bunga kasih istrinya gitu. Ya, sehingga bunga-bunga itu berbunga-bunga di hati gitu. Iya, Masya Allah, Jadi amin. ini salah satu cara untuk Betul. menumbuhkan energi tadi itu. Betul. Sehingga ketika dekat-dekat ada strom gitu. Iya, Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Terima kasih banyak Ustadz, Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Siap, Ustadz ya. siap. Silakan Terima duduk. kasih. Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di rumah nih, kita kasih kesempatan juga ya. Yang mau bertanya nih sama narasumber kita, silakan angkat tangannya, ayo Bu. Yang mana? Saya. Yang mana tuh kencang? Oh di belakang saya kencang. Silakan Bu. Yang kealingan saya ya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung dari lingkungan Sampora, Cibinong, Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Datang jauh-jauh dari Bogor nih, alhamdulillah. Silakan Ibu Nunung. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya kan seorang istri. Saya sering melakukan dosa-dosa gitu pada suami. Alhamdulillah nyadar. Alhamdulillah udah nyadar. Ini bagus loh nih Jujur, permulaannya. bagus. Terus Bu. Terus Bu. Apakah dosa-dosa saya ditanggung oleh suami nanti di akhirat? Aduh enaknya aja. terus apa lagi? Itu apa yang mau ditanyain apaan? Itu aja tuh jadinya. Iya. Jadi dosanya ditanggung suaminya nggak? Nih Bu, Iya. biar lebih jelas yang jawab perempuan dulu deh. Peggy dulu yang jawab, silakan Peggy. Enak aja. Silakan Peggy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi teringat pada astagfirullahaladzim, salah satu surah di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti tolong dilempar ke Ustaz Samsi Ali ya. Siap. Salah satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Haqqah kalau saya tidak salah, ayat yang ke-35 gitu. Surah itu menceritakan tentang hari kiamat dan menceritakan bahwa nanti di hari akhir itu kita tidak punya lagi teman, kita sendirian dan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan gitu. Jadi pada dasarnya setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukannya di hadapan Allah. Memang dalam tatanan rumah tangga, suami adalah seorang imam, sebab dia seorang imam maka dia terkena tanggung jawab. Allah memberikan tanggung jawab kepada suami untuk memberikan nafkah, mendidik anak-anak, mendidik istrinya dan seterusnya. Sehingga ketika suami melakukan tanggung jawabnya dan kemudian istri tidak mau mendengar, tidak mau mengikut kepada suami, maka istri jadi melakukan dosa. Tapi apabila suaminya tidak melakukan tanggung jawabnya, misalnya tidak memberi nafkah, tidak mendidik istrinya gitu, dan kemudian dia sang istri ini menjadi salah jalan, dia melakukan dosa. Nah, suami ini bisa jadi menanggung dosa-dosa dan kesalahan istrinya. Tapi tentu secara fikih, secara syariat Ustadz lebih bisa menjawab. Silakan Imam Syamsi Ali. Silakan. Mungkin Ustaz Maulana dulu, silakan Ustaz Maulana. Ada 3 yang saya bisa ambil gambaran di sini. Yang pertama, tarikan yang pertama adalah suami itu punya tugas untuk mendidik, membimbing istri. Tapi kalau sudah dibimbing masih nakal, sudah diatur masih nakal, berarti lepaslah tanggung jawab suami yang sudah memberikan bimbingan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Peggy, kalau suami yang tidak memberikan bimbingan pasti ditanya. Yang kedua, dalam hal ini suami punya tugas untuk melindungi keluarganya dari segala macam bahaya. Ketika suami acuh tak acuh, ada namanya ad-dayus, maka suami ini akan bertanggung jawab. Istri tidak pakai hijab, suami tanggung jawab. Karena suami harus beritahukan istrinya untuk berhijab. Iya, kaget dia sampai. Ya. Yang ketiga di sini ada nanti wanita itu kedudukannya mulia, diangkat derajatnya oleh agama kita, bahwa Islam mengangkat derajat wanita luar biasa loh. Karena suami akan ditanya tentang harta dan istrinya di akhirat. Yang kedua, suami tidak boleh memukul istri, saking mulianya wanita, baik itu perasaannya maupun tubuhnya. Dan yang ketiga, mohon maaf, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita belajar supaya tidak menzolimi istri. Ini yang tidak, artinya mendiamkan istrinya, membiarkan istrinya melakukan maksiat, itu bahaya. Iya. Maka suami pun akan ditanya. Sekarang tanya dulu sama ibu balik, suami udah ngasih tahu belum? Udah belum? Udah, ya udah nanggung sendiri dosanya, enak aja.
Udah dikasih tahu, minta suaminya juga yang nanggung. Ini Masya Allah nih, alhamdulillah saya kasih kesempatan nanti ya buat jamaah yang ada di studio. Semua nanti akan dikasih kertas yang mau nanya, yang mau nanya pertanyaan yang aneh-aneh juga yang mungkin selama ini nggak bisa diomongin. Silakan dikasih kertas nanti ditulis, akan dijawab nanti insya Allah sama narasumber kita. Kita kasih kesempatan nanti ada waktunya ya di segmen akhir. Nah ini buat jamaah yang di rumah sekarang langsung aja coba ambil Al-Qur'annya. Yang di studio juga sama. Buka surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 47. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Untuk itu langsung saja mohon izin waktunya Ustadz Syam untuk bisa memimpin membacakan suci Al-Quran. Siap, terima kasih Mas Fadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka Al-Quran kita surah Ali Imran ayat 45. Surah Ali Imran ayat 45, awalan ayatnya idz qalatil malaikah. Sudah ketemu Bu? Idz qalatil malaikah. Kalau udah ketemu idz qalatil malaikah berarti itu sudah ayat 45. Surah Ali Imran ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق من يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم صدق الله العظيم
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditutup dulu Al-Qur'annya karena insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan kembali bacaan Al-Qur'an kita surah Ali Imran ayat 48 sampai dengan ayat 49. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di Islam itu indah. Kembali kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita di surah Ali Imran ayat 48. Bagi jamaah yang baru bergabung silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Ali Imran ayat 48. Wa yu'allimuhul kitabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه wasallam. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang membaca, menghafal serta mengamalkan Al-Quran. Amin.
Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran kita sudah sampai di Ali Imran ayat 49 hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita semua yang membacakannya dan juga baik yang hanya mendengarkannya saja. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang masih di tema kita hari ini bicara masalah suamiku terjebak di lembah maksiat. Nah, ini saya mau kasih kesempatan dulu sebelumnya sama bintang tamu kita nih buat nanya nih. Sya, lo ada yang mau ditanyain nggak? Silakan nih bicara masalah tentang tema kita hari ini. Iya. Assalamualaikum, saya mau tanya sama Pak Ustadz. Yap. Boleh, Syamsiali silakan. ya. Tadi berhubung dengan temanya tentang suami ya yang sudah terjebak dengan maksiat gitu ya. Tadi Pak Ustadz sempat membahas tentang ada dorongan suami yang sama istrinya itu didorong untuk korupsi begitu. Nah, yang Irsya tanyakan itu bagaimana suami menghadapi istri yang begitu. Nah, tapi kalau misalnya begini. Sudah ada dorongan begitu tapi dari pihak suaminya sudah berusaha untuk menasehati, kemudian tapi kayaknya kekeh gitu, membantah gitu, akhirnya si suami itu ditekan begitu sama sang istrinya seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Islam sendiri Pak Ustaz? Ya, karena ini pertanyaannya tentang korupsi, tentang penyelewengan dalam hal harta. Ya, karena keinginan dari istri, dorongan istri tadi maka itu ya. memang perlu itu realita dalam Al-Qur'an. Ketika berbicara tentang zina, maka suami disebutkan az-zani waz-zaniyatu, dan pezina laki-laki baru pezina perempuan. Tapi ketika bersentuhan dengan harta, pencurian, maka perempuan disebutkan as-sariqatu was-sariqu, dan pencuri perempuan baru pencuri laki-laki, menunjukkan bahwa terkadang memang dalam hal harta itu memang perempuan jauh lebih terdorong untuk sering memiliki memiliki ini. Ketika terbatas suami memiliki terbatasan penghasilan, dia didorong suaminya untuk melakukan penyelewengan. Nah, kira-kira bagaimana menghadapi hal seperti ini? Ya tentu ad-dinu nasihah, saling menasihati, saling mewasiatkan. Itulah tanggung jawab. Tadi ada yang ibu bertanya tentang apakah nanti suami saya bertanggung jawab kalau saya berdosa gitu ya. Nah, yang namanya dosa itu ada namanya personal, individu sifatnya. Itu suami nggak akan ikut-ikut di situ. Tapi kalau suami di sini tidak mengambil tanggung jawab untuk mengingatkan, menasihati, mewasiati istrinya, maka pasti akan ikut bertanggung jawab di hari akhir nanti. Kenapa? Karena dia imam. Dan oleh karenanya saya kira sama juga kepada anak. Ada orang mengatakan kalau anak saya nanti berdosa masuk neraka apa saya harus juga ikut? Secara pribadi tidak, tapi sebagai tanggung jawab bapak kepada anak yang tidak mendidik anaknya, dia akan terjerat di situ, dia akan dibawa. Betul, dan oleh karenanya suami harus bertanggung jawab mengingatkan istrinya. Nah, bagaimana kalau dia terus-menerus? Ya terus-menerus sabar terus-menerus. Pokoknya nggak ada berhentinya, kasih tahu terus ya, sampai kapanpun tetap kasih tahu terus. Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Sholat ini bukan hanya 5 waktu saja, tapi sholat itu artinya ketaatan, karena sholat adalah fondasi ketaatan. Betul. Jadi perintahkan keluargamu untuk taat terus-menerus, wastabir, bukan sekedar wasbir, bukan sekedar sabar sekali, tapi sabar terus-menerus. Dan itu harus dilakukan oleh suami. Dan masalahnya terkadang suami tidak sabar, karena juga keterbatasan kesabaran kita. Kalau akhirnya terpengaruh jadinya gimana? Nah, itu mungkin Ustadz Maulana bantu, silakan. Ya. Ini, ditambahkan. Mohon maaf kepada ini pertanyaan berikutnya ya. Begini, mohon maaf, wanita itu adalah ujian dan fitnah bagi laki-laki. Ujian terbesar, fitnah yang terbesar buat laki-laki adalah fitnah perempuan. Makanya laki-laki itu harus betul-betul, karena dunia ini berisi 3, harta, tahta, wanita. 1, 2, 3, harta, tahta, wanita. Ini menggoda dan bisa jadi bukan hanya ujian dan fitnah, tapi wanita itu menjadi penggoda dan membinasakan. Ada orang rela meninggalkan agamanya disebabkan karena wanita. Sosok raja ada dulu Jalaluddin Akbar ya di India, itu bisa takluk dengan sosok wanita yang namanya Joda. Ada kerajaan besar Turs, apa ya? Suka nonton film India. Suka nonton film India, saya nggak nonton. Saya filmnya film ini itu saya. hancur. Iya. Oh ya, itu Achilles Chelsea ya? Itu ada Betul. Itu dihancurkan oleh sosok wanita loh. Ya, kerajaan besar takluk dengan wanita. Jadi hati-hati dengan wanita. Iya. Udah punya istri? Belum, Insya Allah. Makanya sekarang lagi belajar. Sekarang lagi belajar. Cari agamanya. Iya, betul. Karena agamanya itu Betul. tadi yang didasarkan oleh guru kita, Masya Allah. agamanya. Ya, Oke, Insya Allah. nanti kita akan lanjutkan lagi ya saya. Terima kasih banyak tadi pertanyaan, tepuk tangan dulu dong buat Irsya. Nanti kita kasih kesempatan tanya jawab juga buat jamaah yang ada di studio. Nanti yang akan dijawab insya Allah sama Ustadz Samsir Ali. Oke, sekarang kita akan lanjutkan berbicara hukuman di akhirat kelak bagi para suami yang hobinya melakukan perbuatan maksiat di dunia. Apa hukuman di akhiratnya? Untuk itu langsung aja kita panggil Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu.
Kalau punya suami hobi maksiat, gimana Bu? Hah? Amit-amit ya Bu ya. Maksiat ini lawan kata daripada takwa. Jadi kalau kita mau tahu apa sih maksiat itu? Maksiat itu adalah perbuatan pembangkangan terhadap apapun perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat itu namanya maksiat. Kalau ada orang yang hobi gosip itu namanya maksiat. Kebetulan yang hobi gosip itu bapak-bapak dan para suami. Ya? Ya. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ibu, hobinya? Hobi gosip bapak-bapak ya Bu ya? Ibu-ibu. Alhamdulillah mengaku. Baik, jadi jangan perbuatan yang lain saja kita sebut maksiat. Banyak sekali bentuk-bentuk maksiat ini. Pokoknya apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan kita membangkang atas larangan Allah, itulah disebut maksiat. Jikalau bertanya tentang hukumannya, menurut Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, bahwasanya ada dua setidaknya hukuman di dunia. Ini baru di dunia ini. Hukuman bagi orang-orang yang sering atau melalaikan yang namanya perintahnya Allah dan juga meremehkan maksiat. Yang pertama hukumannya adalah hilangnya nikmatnya ibadah. Hilangnya nikmatnya ibadah. Pernah nggak Bu lebih seru nonton sinetron daripada sholat? Lebih nyaman lebih nyaman cerita tentang gosip daripada cerita agama. Lebih enak ngomongin orang daripada baca Quran. Masya Allah. Hilang nikmatnya ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara tadi menurut guru kita Ustadz Syamsi Ali, karena adanya titik. Akhirnya menutup hati kita, terkunci hati kita, hilangnya nikmatnya ibadah. Kalau ibadah sudah hilang nikmatnya, bagaimana kita mau sholat dengan khusyuk? Bagaimana kita mau ngaji dengan khusyuk? Kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kita dengarkan suaranya saja. Kita tidak ambil pelajaran daripada ayatnya. Masya Allah. Siapa yang paling bagus suaranya, itu yang kita bilang favorit kita bacaannya. Padahal kita harus ambil pelajaran daripada ayat-ayatnya. Kemudian, apalagi kata Imam Ali karramallahu wajhah, maka orang-orang yang bermaksiat di dunia akan disempitkan rezekinya. Disempitkan rezekinya. Nah, kalau suami yang bermaksiat, yang memberi nafkah adalah yang mencari nafkah adalah kalau Allah sempitkan rezekinya suami, berarti ibu kena juga ya Bu ya? Kan yang ngasih ibu duit siapa Bu? Yang ngasih ibu rezeki? Allah. Yang ngasih ibu duit adalah saya. Tapi Allah yang ngasih rezeki. Kalau orang bermaksiat, suami bermaksiat, maka sempitlah rezekinya menurut Imam Ali karramallahu wajhah. Mari kita beralih ke akhirat. Ini sebenarnya masih banyak fasenya. Belum lagi di alam kubur, belum lagi di padang mahsyar, belum lagi di hari hisab. Kalau kita lihat di akhirat kelak, apa yang mereka dapatkan cukup satu surah saja. Al-Zalzalah. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Inti daripada ayat ini bahwasanya kita disuruh mengingat sekecil apapun maksiat yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Dan ingat, maksiat kita kepada Allah, kita taubat kepada Allah bersungguh-sungguh, Allah terima. Tapi maksiat kita terhadap manusia, kezoliman kita terhadap orang lain, biar kita tobat berjuta-juta kali, Allah tidak akan ampuni kalau kita belum minta maaf sama orang. Ingat, Rasulullah sebelum meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang pernah saya cambuk-cambuk saya sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah tahu dosanya sudah diampuni sama Allah, tapi dosanya sesama manusia Rasulullah takut seandainya ada kezaliman yang dia lakukan terhadap manusia. Makanya sebelum meninggal Rasulullah saja yang bebas dari dosa minta untuk dicambuk sebelum beliau meninggal. Masya Allah, segitunya ya Allah, segitunya, ya, saking bahayanya dosa sesama manusia. Astagfirullah. Itu tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak Ustaz Syam nih. Ini alhamdulillah nih, tadi kalau kita dengar sebagian juga jawaban dari Ustaz Syamsi Ali tadi ada bahwa kadang-kadang suami itu cenderung melakukan sesuatu itu karena wanita, terutama bicara masalah harta. Tapi ada juga banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari, banyak suami-suami ini yang dikasih tahu sama istrinya malah galak banget. Ya, iya, pengalaman Ibu ya. Jadi kalau misalnya istrinya bilang gini, "Pak,
itu gimana sih Pak? Bapak jangan begitu dong Pak. Itu kan nanti bisa ditangkap bahaya. Apa sih tahu istri di rumah aja udah. Pokoknya dapat duit gitu. Saya tidak bela suami ya. Apa tuh? Kadang-kala istri kalau memberitahu suami keseringan jadi bosan suami. Nah sekarang gini nih, bagaimana caranya nih ya terbaik istri untuk menasehati bahkan mengajak suami yang sudah terjebak dalam maksiat untuk kembali ke jalan Allah. Langsung kita panggil kembali nih Peggy Melati Sukma, tepuk tangan dulu dong buat Peggy. Mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya teringat ini bagi para ibu ya. Sebetulnya ini untuk semuanya. Insya Allah di dalam Al-Quran pada surat Baqarah ayat ke-153 kita senantiasa diingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya. Jadi apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini dimulai dengan satu paket, sabar dan sholat. Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang sabar. Bunda, ibu mau nggak dibersamai oleh Allah? Mau nggak dibersamai oleh Allah? Sebab jika Allah membersamai, maka kita ingat juga fa inna ma'al usri yusran. Di dalam kesulitan selalu ada Ya, betul nggak begitu? Ya, jadi insya Allah dimulailah dengan paket sabar dan sholat. Tentu saja hidup ini isinya ujian. Saya juga mengingat surah Al-Anbiya ayat ke-35 di mana di sana Allah mengatakan selama kita ada di dunia kita akan selalu diuji dengan sebenar-benarnya cobaan. Ujiannya ada dua kata Allah, kesenangan dan kesusahan. Maka sangat mungkin rumah tangga kita pernah diberi kesenangan-kesenangan, tapi kemudian juga Allah memberikan kesusahan-kesusahan. Dua-duanya adalah ujian. Dan ternyata Allah mengatakan untuk menghadapi ujian, kesenangan, apapun di dalam kehidupan ini, paket paling awalnya adalah sabar dan sholat. Jadi ini dijadikan sebagai senjata Bu, ya kalau mau ngasih tahu suami yang sudah terjebak kepada maksiat, kemudian suaminya suka marah, dikasih tahu misalnya ngelawan, dikasih tahu misalnya kasar, maka sabar dan sholat itu jadi cara pertama terlebih dahulu. Tapi kemudian kalau sudah sabar dan sholat, kita terus mencoba memberitahu, suami juga marah-marah terus gitu ya. Apalagi kalau suami kemudian nyuruh kita, udah mama diam aja deh, ikut aja apa kata papa. Padahal tahu bahwa yang dilakukan suami itu sesuatu yang maksiat. Kita teringat Rasulullah SAW, beliau mengingatkan, la ta'ata limahlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah taat kita pada manusia membuat kita maksiat kepada Allah. Jadi kalau kita mengingatkan suami balik marah atau bahkan suami justru memerintahkan kita mesti ngikut apa kata dia padahal dia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, kita tidak boleh ikut. Jadi ada batasnya di mana kita sabar, sholat, kita terus memberitahu tanpa lelah. Balighul anni walau ayah, kata Nabi, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Ini bukan cuma seperti Imam Syamsi di Amerika Serikat, di seluruh dunia, Ustadz Maulana, saya bukan, tapi kepada diri kita sendiri, orang terdekat, keluarga, suami, kepada istri kepada suami, kita mesti nyampaikan. Jadi jangan pernah lelah menyampaikan, gunakan sabar dan sholat, minta kepada Allah Ta'ala. Dan kalau suami terus marah-marah dan justru menyuruh, memerintahkan, mengajak kita pada kesalahan, kita tidak boleh taat. Pada titik ini kita mesti mencari pertolongan. Pada surah An-Nisa insyaallah 34-35 di sana juga disampaikan tentang persoalan rumah tangga. Kalau sudah tidak bisa terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka harus ada yang menengahi. Kita cari penolong agar istri jangan sampai juga terbawa kepada maksiatnya suami. Saya tutup dengan surah Al-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu, dijaga oleh malaikat yang keras, yang kasar. Ya, malaikat yang tidak pernah mendurhakai Allah Ta'ala. Jadi kita semua harus menjaga diri kita sendiri, lalu keluarga kita. Insya Allah mudah-mudahan hal ini bisa menolong keluarga kita dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak Peggy. Tepuk tangan buat Peggy dong. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini mudah-mudahan ini jelas buat para wanita ini bagaimana caranya untuk mengingatkan suami supaya suami juga tidak tersinggung nih, Masya Allah nih. Nah buat jamaah yang ada di studio, setelah ini nih kita akan berikan kesempatan yang kertasnya tadi udah dikasih. Mana angkat tangan dulu, coba kertasnya diangkat dulu Bu. Tadi mana kertasnya? Ayo yang udah dikasih. Ayo mana bapak-bapak. Nanti dikumpulinnya setelah ini mas saya ya. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Ujian kali kata, jadi alhamdulillah nih. Ini Masya Allah nih. Nanti akan ada tausiah juga dari Ustadz Maulana juga mengenai bagaimana cara menjadi suami agar tidak tergoda maksiat. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadilah teladan yang baik agar kita diikuti dan mendapat pahala dari yang mencontohnya. Jadilah
Alhamdulillah. Ya Allah, ibu tepuk tangan dulu dong. Ini saya udah bilang tadi telat apa selesai nggak selesai kumpulkan. Karena ibu datangnya terakhir saya taruh paling bawah. Ketahuan deh ibu Ada yang lagi mana nih. kalau misalnya Ada permasalahannya. lagi nih. Ada lagi paling bawah. Kalau nggak kebaca jangan marah-marah karena telat. Oke langsung ya kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Masya Allah Alhamdulillah nih kita dikasih kesempatan untuk tanya jawab. Yang pertama entah dari siapa orangnya Ustadz bagaimana caranya ngingetin suami yang nggak mau sholat 5 waktu. Saya udah rayu-rayu. Saya sudah apa namanya sudah kayak kesal gitu loh. Dia karena dia nggak mau sholat terus di Ustadz. Bagaimana caranya nih dari ibu-ibu nih kalau kayak gini karena suami ngomongnya. Coba kita lihat. Baik, yang ya, itu deh ya, pokoknya orangnya. Silakan Ustaz. Saya kira untuk suami juga kan namanya selalu ada timbal balik ya. Jadi begini, yang pertama sekali adalah ketuklah hati suami lewat Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan pertama kali, ya Allah, saya tidak bisa merubah hati suami saya, tapi Engkau yang mampu merubah. Karena hati suami saya ada di tangan Engkau ya Allah. Engkau bisa membolak-balik hati manusia. Yang kedua, kemudian lakukan pendekatan dengan cara yang persuasif, dengan cara yang kira-kira menarik ya begitu ya, yang manis lah gitu. Betul. Tadi sudah ada kata-kata merayu, tapi Merayu. jangan merayu yang lain dulu. Gitu ya. Jadi rayu suami untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa sholat. Betul. Dan yang paling penting juga perlihatkan. Kalau misalnya sudah dikasih tahu, bah, ini masanya kita sholat. Kenapa kok jarang sekali saya lihat bapak sholat? Ya, tidak perlu marah-marah dulu, tapi perlihatkan saja pada waktunya ibu dulu sholat. Lalu setelah itu kemudian berdoa kepada Allah sekali lagi. Ingatkan suami lewat Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya masih nggak mau sholat depan suaminya sudah gitu sholatin langsung. Ya, Gitu nanti ya. belakangan sholatin gitu. Gimana Ya, gitu, masa? gitu ya. Iya. Jadi begini juga. Saya mewakili Ustadz Maulana itu biasanya. Iya. Jadi begini juga, kadang juga masalah komunikasi ya. Jadi juga komunikasi sangat penting. Jadi ibu harus mencari masa yang tepat, waktu yang tepat, iya. suasana yang tepat. Jangan lagi suami lagi baru pulang kerja capek, banyak permasalahan, langsung kemudian digenjot lagi. Itu akan tambah marah nantinya. Jadi aku ngingetinnya gitu Bu, yang enak. Ini siapa yang nanya nih gitu ya. Jangan ngerayu-ngerayu yang lain, ngerayunya juga yang benar. Siapin sejadahnya gitu. Selanjutnya nih. Dari ini, wah ini ibu-ibunya kepo banget nih. Ustadz Samsi Ali, cie. Bentuk romantisnya Ustadz Samsi Ali dengan istri biasanya bagaimana sih? Katanya cie. Ahoy, silakan Ustadz. ya saya kira begini. Kita harus mampu selalu untuk bersedekah, dan sedekah yang salah satunya yang paling ringan dan tapi yang terbaik adalah selalu tersenyum. Dada kita yang harus kita perlebar, bukan berarti sombong, tapi kita buka dan kita dekatkan. Ya, saya kira dalam Islam itu kata-kata lembut sangat-sangat dianjurkan. Jadi seringlah berkata lembut kepada pasangan kita. Rasulullah SAW memanggil istrinya Aisyah sebagai Humaira karena istrinya itu punya ada kemerahan di mukanya. Kalau Ustadz panggil istri apa? Hani. Jia, Jia Hani lo mantap. Ya Hani itu manis dan manis sehat. tuh. Jadi istrinya Ustadz manis ya? Ya pastilah. Ya, seorang suami harus melihat istrinya yang paling manis gitu ya, yang paling manis. Jadi Demikian pokoknya dirayu-rayu istrinya, dipuji-puji Ustadz ya, Masya Allah ya. Jadi Ustadz termasuk orang yang bahkan begini, romantis ini. kadang pun istri misalnya dia mungkin berpuasa kemudian masak-masakan, tiba-tiba terlalu banyak garamnya, ya makan saja lalu kemudian subhanallah luar biasa garam sekarang kan lagi lebih murah ya. Jadi nggak perlu kita terlalu garam, karena garam terlalu murah itu dia sudah akan oh ya mungkin terlalu banyak garamnya. Oke, Ustadz kita lanjutkan lagi ya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam Islam kan kita disunahkan untuk menikah. Ada yang bilang saya berkata kalau orang nggak nikah nggak diakui umat Nabi Muhammad katanya. Benarkah seperti itu katanya? Ya saya kira tergantung situasinya. Ada orang yang tidak menikah karena memang belum menemukan jodohnya. Ada ulama kita, ulama besar, dia itu karena sibuk belajar, sibuk mengajar, membaca dan menulis, akhirnya tidak sempat menikah. Masa dia tidak menjadi umat Rasulullah? Jadi saya kira dalam membaca sebuah dalil, dalam membaca Al-Quran, ayat-ayat atau hadis-hadis, kita jangan literal dalam memahami. Tergantung konteksnya juga. Ada orang karena mungkin sudah merasa, wah saya udah hebat, sudah profesional, nggak perlu lagi menikah. Misalnya ada orang wanita, saya udah wanita karir, sudah banyak pemasukan. Toh menikah itu artinya kita harus dikasihi oleh suami. Saya nggak perlu dikasihi oleh seorang laki misalnya. Nah itu yang salah, itu bisa menjadi tidak. Ini jelas yang tadi ini mana yang nanya ini pasti di sebelah sini nih. Ya Masya Allah. Ntar kita lanjutkan lagi nanti. Ini waktunya udah habis. Lagi tadi kan nanya suruh tulis, mau angkat tangan lagi. Aduh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Ustadz Samsi Ali. Tepuk tangan buat Ustadz Samsi Ali. Kita lanjutkan masih di tema kita hari ini nih. Bagaimana caranya menjadi suami yang dapat menjaga dirinya dan keluarganya untuk menjauhi berbagai perbuatan maksiat yang menggoda. Langsung kita panggil kembali Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Menarik sekali tema kita hari ini. Bagaimana cara
Sosok suami menjaga diri dari maksiat berikut keluarganya, bukan hanya dirinya. Saya langsung ambil saja dari satu kalimat yang sangat agung, indah, penuh makna. Surah At-Tahrim ayat 6, ku ampusakum wahlikun nar. Ketika ayat ini turun, Sayyidina Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menjaga diri kami dan keluarga kami? Sayyidina Umar yang langsung nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caraku menjaga diri kami dan keluarga kami? Jawaban Rasulullah, kau larang mereka apa yang Allah telah larangkan darinya, dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang telah Allah perintahkan padanya. Ini pembelajaran besar buat kita dalam mendidik, menjaga diri kita dan keluarga kita. Satu rujukannya adalah perintah Allah dan larangan Allah. Sehingga Imam Al-Qurtubi berkata, di dalamnya hanya ada satu masalah sebenarnya, yakni penjagaan seorang dari dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Pokoknya penjagaan apa-apa yang membahayakan dirinya dari api neraka, jagakan itu, kata Imam Al-Qurtubi. Ali bin Abi Talha berkata dari Ibnu Abbas, suruhlah mereka untuk zikir dan doa kepada Allah. Ketika orang diajarkan untuk zikir dan berdoa, yakinlah dengan zikir hati dengan jadi tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan doa memohon kepada Allah, tidak akan mungkin orang yang senantiasa berdoa merasa dekat dengan Allah. Orang yang senantiasa memohon kepada Allah, dengan ini dia senantiasa terjaga dari apa? Dari segala macam bahaya baik dirinya dan keluarganya. Begitu pula para ulama berkata, kalau dikatakan ku ampusakum, maksudnya menjagakan tentang halal dan haram. Ajarkan tentang halal dan haram, jauhkan dari maksiat dan dosa, juga mengajarkan dari segala yang perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari para narasumber kita di waktu kita yang singkat ini. Mudah-mudahan apapun disampaikan hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Ustadz Samsi Ali, buat Peggy Melati Sukma, buat Irisa Cendikiawan, tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat Jamaah Anur Anissa dari Cibinong Bogor. Tepuk tangan juga dong, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah nih yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Jangan lupa kita ingatkan selalu bahwa kita akan hadir setiap hari di jam yang sama untuk menemani Anda. Mudah-mudahan akan mendapatkan ilmu terus ya, yang menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.